Namun meskipun orang-orang Arab dahulu memiliki moral yang sangat buruk ya, tetapi ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga. Ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya hadis ini, orang-orang Arab itu sudah punya akhlak yang mulia. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada moral mereka yang rusak, tapi mereka memiliki akhlak yang mulia yang disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak orang-orang jahiliyah yang mulia, di antaranya mereka suka memuliakan tamu. Mereka suka memuliakan tamu ya. Disebutkan bahkan kalau ada tamu datang kepada mereka dan mereka tidak punya harta kecuali seekor kambing yang mereka miliki, mereka harus memotong kambing tersebut dalam rangka memuliakan tamu ya. Bagaimana adat mereka yang luar biasa dalam memuliakan tamu ya. Dan setahu saya adat ini masih berlaku sampai sekarang selama saya hidup di Madinah ya. Kalau kita sudah diundang makan sama orang Arab, orang Saudi, luar biasa. Pasti penjamuannya pasti luar biasa ya. Enggak mungkin diundang kemudian makan sayur asam itu enggak mungkin ya. Pasti kambing guling, pasti sudah luar biasa ya. Ya, sebagian teman cerita diundang oleh seorang syekh di rumahnya. Biasanya kalau diundang mereka pakai muqaddimah pembukaan, dikasih kue, dikasih ini, kemudian cemilan-cemilan, kemudian teman ini kira diundang cuma makan ini, makan banyak-banyak ya. Dia makan banyak-banyak, kawan mahasiswa di Universitas Madinah. Dia makan, ternyata dia sudah kenyang, baru kemudian kajian intinya keluar. Ayam kata dia, waduh saya enggak tahu, sudah terlanjur apa? Kenyang ya. Padahal mereka punya tahapan, pertama ini, biasanya korma, kemudian apa, kemudian kedua baru makan, kemudian ketiga, dan begitu kebiasaan mereka rata-rata seperti itu ya. Ini kebiasaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, memuliakan tamu. Kemudian di antara akhlak mereka yang mulia adalah keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki sifat berani yang luar biasa ya. Mereka berduel ya, berhadapan perang ya, luar biasa. Ini kebiasaan orang-orang Arab ya. Mohon maaf, ada pengumuman pemilik mobil Honda Freed ya, WMK harap dipindahkan menghalangi mobil mau keluar. Diulangi, pemilik mobil Honda Freed WMK harap dipindahkan menghalangi mobil yang mau keluar. Tolong diperhatikan. Di antara sifat mereka yang mulia juga adalah setia kawan. Mereka sangat setia kawan. Makanya kalau kita baca tentang sejarah mereka tentang setia kawan, luar biasa ya. Contoh, ada seorang kafir namanya Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini adalah orang kafir yang dia pernah menolong Nabi waktu Nabi SAW ada masalah waktu di kota Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah. Ya, dia punya jasa kepada Nabi SAW. Ya, sesama orang-orang Quraisy dia membantu Nabi SAW bukan karena Islam tapi karena sesama orang-orang Quraisy. Dan Nabi ingat betul jasanya. Nabi ingat betul jasanya. Tatkala terjadi perang Badar, Abul Bakhtari berada dalam pasukan orang-orang musyrikin. Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan Abul Bakhtari, maka jangan bunuh dia. Sungguhnya dia pernah berjasa kepadaku begini dan begini. Terjadilah peperangan, akhirnya orang-orang musyrikin kalah dalam perang Badar. Akhirnya para sahabat mendapati Abul Bakhtari bersama dengan salah seorang kawannya, sama-sama musyrik, 2 orang. Akhirnya tatkala dilawan, kalahlah mereka berdua. Akhirnya mereka berkata kepada Abul Bakhtari, Nabi SAW menyuruh engkau untuk tidak boleh dibunuh. Kau selamat. Kami akan membunuh kawanmu. Kata Abul Bakhtari, kalian selamatkan juga kawan saya, kalau tidak bunuhlah kami berdua. Subhanallah. Maksudnya ini orang musyrik, ya. Tapi dia setia kawan. Ya. Akhirnya dia dibunuh juga sama para sahabat. Karena dia bilang, kami berdua selamat atau kami berdua mati. Karena tidak ada pilihan bagi para sahabat, akhirnya dua-duanya dibunuh oleh para sahabat. Maksud saya dalam kondisi yang sangat genting ini pun dia tetap setia kawan. Dan ini adalah sifat yang mulia yang ada di orang-orang Arab meskipun di zaman jahiliyah ya. Taib, di antaranya adalah kedermawanan ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak sejarah mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang Amr bin Huay al-Khuzai yang luar biasa dermawannya ya, menyembelih onta dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Dermawan luar biasa. Contoh,
Yang lain adalah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an adalah seorang yang juga sangat dermawan, ya. Selalu memberi makan kepada fakir miskin, selalu ya menjamu tamu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya, kana yasilur rahim, kana yut'imu ta'am, kana yaqir dhaif, hal yanfa'uhu dzalik?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an waktu di zaman jahiliyah suka menjamu tamu, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat amal solehnya tersebut, wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Seluruh perbuatannya tidak bermanfaat, kata Nabi, karena dia tidak bertauhid. Dia tidak pernah berkata dalam satu waktu pun, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku." Ya, jadi dia tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kebaikan dia tidak ada manfaatnya menurut Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ayahku Hatim? Dahulu dia sering menjamu tamu, sering begitu dermawan beri makan kepada fakir miskin." Maka apa jawaban Nabi SAW? "Inna abaka talaba amran fa asabahu." Kata Nabi, ayahmu dahulu di zaman jahiliyah, dia melakukan itu semua karena mencari sesuatu. Dia ingin ketenaran, dia ingin disebut-sebut, dia riya. Fa asabahu. Dan apa yang diinginkan tersebut dia dapatkan. Jadi dia orang terkenal. Artinya Nabi mengatakan tidak ada manfaat bagi dia. Karena dia beramal soleh tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya ya orang-orang musyrikin kalau mereka berbuat baik, ya, kemudian niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan tersebut. Mereka akan mendapatkan balasan di dunia. Ya, seperti tadi Hatim atau ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, maka Allah berikan, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, ya. Ada orang musyrik berbuat baik, kita bilang dia akan dapat balasannya di dunia, ya, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa karena dia meninggal dalam kondisi ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, demikian kira-kira kondisi masyarakat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.